Malam saudara-saudariku terkasih, bersama saya Frater Angki Kelbulan dalam acara KitKat Katekese Iman Katolik. Pada katekese kali ini saya akan membahas tentang kehidupan imam, khususnya yang sering kita bertanya, entah dari anggota Katolik atau juga dari saudara-saudara kita yang beragama lain, mengapa imam tidak kawin? Saudara-saudariku terkasih, dalam gereja Latin, imam atau pastor memang tidak kawin. Dalam 1 Korintus bab 7, di situ kita bisa membaca ada sebuah tuntutan, jika imam kawin maka pelayanannya akan terbagi-bagi. Tetapi ketika ia tidak kawin, ia menghidupi selibat, maka pelayanannya akan total, utuh. Dalam Injil Lukas, Matius, Markus juga dikisahkan hal yang sama mengenai selibat. Kita bisa membaca dari Injil Lukas bab 18 ayat 29 sampai 30, Injil Matius bab 19 ayat 29, dan Injil Lukas bab 14 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa Kristus sendiri menghendaki hidup selibat. Untuk apa? Demi kerajaan Allah. Yesus berkata, ada orang yang membuat dirinya sedemikian, dalam arti selibat, tidak menikah, karena kemauannya sendiri untuk kerajaan surga. Matius 19 ayat 12. Nah, dalam arti ini, Yesus sendiri telah memberikan contoh bagaimana hidup selibat hanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Maka seorang imam harus mengikuti Kristus, harus mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Kristus, hidup tidak menikah, melayani kerajaan Allah. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pun menegaskan hal yang sama mengenai hidup selibat. Rasul Paulus berkata, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara Tuhan. Tetapi orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara duniawi, bagaimana ia bisa menyenangkan istrinya. Maka dari itu perhatiannya akan terbagi-bagi. Di sini ada sebuah perbandingan ketika satu orang menikah dan satu orang lagi tidak, diberikan tugas pelayanan melayani Tuhan. Tentu kita akan terbagi-bagi fokus kita melayani Tuhan, tetapi tidak dipungkiri bahwa kita akan memikirkan anak, istri, orang tua kita. Tetapi menjadi imam tidak menikah. Oleh karena itu, semua pelayanannya, pewartaannya, kesaksiannya diberikan secara utuh, diberikan secara total demi Tuhan, demi sesama, dan demi kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, imam tidak menikah yang menjadi penekanan pada bagian ini adalah agar pelayanan, pewartaan demi kerajaan Allah dan sesama itu tidak terbagi-bagi dengan perkara-perkara duniawi. Jadi dalam hal ini sungguh sangat layak dan sangat pantas bagaimana seorang imam yang adalah altar Kristus sebagai pengganti Kristus ketika dia merayakan Ekaristi, ia harus mengikuti teladan Kristus sendiri, tidak menikah. Karena Kristus telah mempraktekkan kehidupan itu sendiri dalam pelayanannya, dalam pewartaannya, pergi menyampaikan kabar sukacita Injil. Tidak satupun Kristus pernah menyinggung supaya kita ketika melakukan pelayanan harus ingat keluarga, harus ingat anak, harus ingat istri, harus ingat orang tua.
tetapi ia mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku akan mendapat balasan beratus kali lipat. Itulah janji. Itu adalah berkat rahmat yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang melayani Dia, yang mau ikut bersama Dia tanpa memikirkan sesuatu, tanpa memikirkan hal-hal duniawi yang ada di belakang. Maka ketika seorang imam yang memimpin perayaan Ekaristi, yang berdiri sebagai altar Kristus, ketika ia berdiri, ia harus memberikan dirinya secara utuh, ia harus memberikan dirinya secara total dalam karya, pewartaan, dan pelayanannya. Untuk apa? Demi kerajaan Allah. Pertanyaan mengenai imam tidak menikah sebenarnya gampang. Ada jawabannya. Jangan khawatir kalau kita ditanya oleh anggota Katolik yang lain, atau mungkin saudara-saudari kita yang beragama lain. Mereka bertanya, kenapa imam tidak menikah? Apa ada alasan-alasan tertentu? Memang ada, dan telah dibukukan dalam dokumen-dokumen gereja. Misalnya saja dalam buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1579. Di sana dikatakan bahwa semua pejabat tertabis gereja Latin biasanya diambil dari pria beriman yang hidup secara selibater dan mempunyai kehendak menghayati selibat demi kerajaan Allah. Mereka dipanggil untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan tugasnya secara tidak terbagi-bagi. Dalam perintah ini ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, tidak menikah untuk melayani Tuhan dan sesama demi kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah fokus pewartaan atau pelayanan dari imam tidak terbagi-bagi antara pikiran memikirkan Tuhan atau memikirkan perkara-perkara duniawi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, sebagai informasi juga kita bisa membaca dari dokumen gereja yang lain, misalnya dokumen gereja Presbyterium Ordinarium, atau juga ensiklik dari Paus Pius ke-11 yang judulnya Ad Catholici Sacerdoti, yang diterbitkan tanggal 20 Desember tahun 1935, atau juga ensiklik dari Paus Pius ke-12 yang berjudul Sacra Virginitas, yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 1954. Dalam dokumen-dokumen ini dipaparkan juga tidak jauh berbeda seperti yang saya katakan tadi, bahwa fokus pelayanan imam, mengapa ia tidak menikah, supaya yang pertama, ia boleh melayani Tuhan dan sesama demi kerajaan Allah secara tulus dan total dengan pemberian diri yang utuh. Dan yang kedua, dalam karya pelayanan pewartaan tidak terbagi-bagi antara memikirkan perkara-perkara Tuhan atau perkara-perkara duniawi. Kiranya katekese singkat ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita tentang kehidupan imam atau pastor-pastor kita ketika kita bertemu dengan pertanyaan, mengapa imam atau pastor tidak menikah? Yang pertama, kita bisa menjawab, supaya pemberian diri dari imam atau pastor itu secara utuh dan total melayani Tuhan dan sesama demi kerajaan Allah. Dan yang kedua, agar fokus pewartaan dan pelayanan imam memang supaya tidak terbagi-bagi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Frater Angki Kiel Bulan. Shalom.